warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nabila dengan NPM 2006100047. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah sarana keseluruhan untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Jadi, teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu peralatan keras atau hardware pada sebuah struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai sosial yang dapat memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, hingga saling bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Suatu hal dapat digolongkan ke dalam teknologi komunikasi jika pertama, teknologi komunikasi dapat diimplementasikan dalam suatu alat. Kedua, teknologi dapat dilahirkan oleh sebuah struktur sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga, teknologi komunikasi membawa nilai yang berasal dari struktur ekonomi, sosial, dan politik. Keempat, ada teknologi komunikasi meningkatkan kemampuan indera manusia, terutama kemampuan mendengar dan melihat. Terdapat tiga masa, yaitu yang pertama masa prasejarah sampai 3000 sebelum Masehi, masa sejarah dari tahun 3000 sampai 1400 sebelum Masehi, dan masa modern dari tahun 1400 sebelum Masehi sampai sekarang. Yang pertama yaitu masa prasejarah. Di zaman prasejarah, manusia berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu masa sejarah. Dalam periode sejarah, teknologi komunikasi telah berkembang semakin baik. Proses pengecatan di dinding gua masih berlangsung, namun metode tersebut dikembangkan lagi dengan menggunakan simbol-simbol, seperti gambar di bawah ini, yaitu gambar hieroglif Mesir dan sistem penulisan selama dinasti Shang di Cina. Yang terakhir yaitu masa modern. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegram, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi dengan lebih cepat. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan yang terjadi cepat di bidang komunikasi membuat para ahli menyebutnya sebagai revolusi komunikasi. Contoh perkembangan teknologi komunikasi yaitu adanya internet dan media elektronik untuk pesan seperti email, blog, WhatsApp, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Farah Fajari. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat komunikasi. Alat komunikasi ada dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional adalah A. Surat, B. Telegram, C. Lonceng, kentongan atau sesuatu yang mengeluarkan suara, D. Daun lontar, E. Merpati pos, F. Telepon kaleng. Alat komunikasi modern: A. Telepon genggam atau smartphone, B. Telepon kabel, C. Radio, D. Televisi, E. Koran. Fungsi teknologi komunikasi: 1. Memudahkan pekerjaan dalam dunia bisnis dan ekonomi. 2. Kegunaan teknologi komunikasi juga dapat membantu dan memudahkan dalam mentransfer data dari suatu perangkat ke perangkat yang lainnya, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. 3. Dapat berperan untuk mengatur atau memanajemen suatu sistem agar dapat dikelola dengan baik. 4. Teknologi komunikasi yang mampu membawa suatu nilai-nilai dari struktur ekonomi, sosial, dan politik pada umumnya. Yang terakhir, 5. Dapat meningkatkan kemampuan indera setiap manusia dalam kemampuan mendengar dan melihat. Manfaat teknologi komunikasi: 1. Berkomunikasi jadi lebih mudah dan cepat.
2. Memudahkan akses informasi. 3. Proses perdagangan dilakukan secara elektronik. 4. Transaksi secara daring. 5. Membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi lebih menarik. 6. Membantu proses komunikasi pemerintahan. 7. Komunikasi tanpa batas. Dan yang terakhir nomor 8. Memangkas biaya komunikasi. Kesimpulan dari materi ini yaitu manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, lisan, gestur, dan broadcasting. Komunikasi dapat berupa interaktif, transaktif, bertujuan atau tak bertujuan. Dan melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dijangkau oleh pihak lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.